Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel video pembelajaran geografi. Bagaimana kabar para siswa sekolah menengah atas kelas 12? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah para siswa, pada part 8 ini akan dikaji materi tentang dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Ada 5 poin yang akan dijelaskan pada video pembelajaran kali ini, yaitu 1. Pasar bebas. 2. Dampak positif pasar bebas terhadap Indonesia. 3. Dampak negatif pasar bebas terhadap Indonesia. 4. Hambatan. 5. Langkah-langkah menghadapi pasar bebas. 1. Pasar bebas. Pasar bebas digagas oleh Adam Smith dalam buku An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Ekonomi pasar bebas dikendalikan oleh harga dalam pasar yang ditentukan oleh perilaku pembeli dan penjual yang masing-masing bertindak demi kepentingannya sendiri dan bersaing dengan yang lain. Dalam ekonomi pasar bebas, harga ditentukan berdasarkan keputusan bersama pembeli dan penjual di pasar. Hal ini disebut dengan harga keseimbangan atau harga equilibrium. Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan pembeli dan kurva penawaran penjual. Harga equilibrium merupakan keputusan bersama pembeli dan penjual di pasar. Fenomena pasar bebas di Indonesia merupakan dampak adanya masyarakat ekonomi ASEAN. Dalam konteks ini, kebebasan itu terkait dengan aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal di negara-negara ASEAN. Hal ini terlihat dalam salah satu pilar utama pada rencana program MEA, yakni ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. Hal ini terjadi di antara negara-negara ASEAN, antara lain melalui pembebasan tarif bea masuk, kemudahan perizinan, dan pembebasan visa kerja. Aliran bebas barang. Aliran bebas barang telah dimulai sejak ASEAN Free Trade Area, AFTA, diberlakukan. Aliran bebas jasa. Sekitar 40-50% dari produk domestik bruto negara anggota ASEAN disumbang oleh sektor jasa. Aliran bebas investasi. Dalam rangka membentuk kawasan dengan pasar tunggal dan basis produksi yang kuat, ASEAN perlu menciptakan rezim investasi yang bebas dan terbuka. Aliran modal yang lebih bebas, ASEAN berusaha mencapai sistem keuangan kawasan ASEAN yang terintegrasi dan berfungsi secara baik, ditandai dengan neraca modal yang lebih terbuka dan pasar modal saling terkait. Arus bebas lalu lintas tenaga kerja terampil, melalui persetujuan kerangka kerja ASEAN, proses liberalisasi ASEAN secara bertahap memberikan kesempatan bagi tenaga kerja terampil yang telah disepakati ASEAN untuk dapat berpindah dari satu negara ASEAN ke negara ASEAN lainnya tanpa mengalami hambatan. 1. Dampak positif pasar bebas terhadap Indonesia. A. Pemasaran barang dan jasa dari Indonesia dapat memperluas jangkauannya ke negara-negara lain. B. Hambatan perdagangan akan cenderung berkurang. C. Investor Indonesia dapat memperluas ruang investasinya. D. Pengusaha semakin kreatif dengan adanya persaingan ketat. E. Berbagai produk dalam dan luar negeri mudah diperoleh dengan harga yang lebih bersaing. Dampak negatif pasar bebas terhadap Indonesia. A. Kemudahan masuknya barang luar negeri akan menimbulkan konsumerisme. B. Resiko persaingan akan muncul dengan banyaknya barang impor yang mengalir ke Indonesia. C. Ketidakmampuan bersaing dapat menimbulkan kerugian bagi industri lokal. D. Defisit neraca perdagangan bagi negara Indonesia sendiri dapat terjadi. E. Peningkatan impor karena daya saing yang rendah dapat menyebabkan produk-produk dari luar negeri menguasai pasar domestik. F. Jika iklim berinvestasi di dalam negeri tidak kondusif, arus modal ke dalam negeri akan berkurang dan terbuka, maka kemungkinan investasi domestik akan keluar dari Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena bebasnya arus investasi antar negara. G. Membanjirnya tenaga terampil dari luar negeri yang datang ke Indonesia sebagai akibat saingan sumber daya manusia.
4. Hambatan. Hambatan yang perlu diperhatikan dalam menghadapi pasar bebas adalah sebagai berikut. A. Mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah. B. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur masih kurang. C. Sektor industri yang rapuh karena ketergantungan akan impor bahan baku dan setengah jadi. D. Keterbataan pasokan energi. E. Lemahnya Indonesia menghadapi serbuan barang impor. Langkah-langkah dalam menghadapi pasar bebas. Antara lain. A. Dalam bidang pendidikan. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain dengan pengembangan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar bebas. B. Dalam bidang perindustrian. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain penerapan strategi ofensif dan defensif. Strategi ofensif meliputi penyiapan produk-produk unggulan, seperti industri kakao, karet, minyak sawit, tekstil, produk tekstil, alas kaki kulit, mebel, makanan dan minuman, pupuk dan petrokimia, otomotif, mesin dan peralatan, serta produk logam, besi, dan baja. Sementara itu, strategi defensif dilakukan melalui penyusunan standar nasional Indonesia untuk produk-produk manfaat. C. Dalam bidang perdagangan, langkah-langkah yang dilakukan antara lain dengan membangun pasar, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Demikian kajian tentang dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Pada part 8 akan dibahas tentang strategi pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju. Semangat belajar para siswa. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.